Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baso Aksar Aris dengan NIM 4424069 dari kelas D 2C TMK. Pada video ini, saya akan membahas materi PID controller, meliputi pengertian PID, fungsi PID pada grafik response system, fungsi masing-masing komponen PID, serta hasil simulasi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian PID. PID controller merupakan suatu metode pengendalian pada sistem kontrol yang digunakan untuk mengatur kekeluaran sistem agar sesuai dengan nilai target atau set point yang diinginkan. Metode PID bekerja dengan menghitung nilai error, yaitu perbedaan antara sinyal referensi dan keluaran sistem. Kemudian, menghasilkan aksi pengendalian secara otomatis untuk memperbaiki respon sistem sehingga menjadi lebih stabil, cepat, dan akurat. Yang kedua, kita membahas fungsi PID. Pertama itu proporsional. Kontrol proporsional bekerja berdasarkan besar kecilnya error pada sistem. Semakin besar error, maka aksi kontrol yang diberikan juga semakin besar, sehingga output lebih cepat mencapai set point. Pengaruh kontrol proporsional pada sistem yaitu dapat mempercepat respon sistem dan membantu memperbaiki respon transient. Namun, nilai KP terlalu besar, sistem dapat mengalami overshoot dan menjadi kurang stabil. Sebaliknya, jika nilai KP terlalu kecil, respon sistem menjadi lambat. Yang kedua itu integral. Pengaruh kontrol integral pada sistem adalah mengurangi atau menghilangkan error steady state, yaitu selisih antara set point dan output saat sistem sudah stabil. Kontrol integral bekerja dengan menjumlahkan error terhadap waktu sehingga sistem dapat mencapai nilai set point dengan lebih cepat. Namun, jika nilai KI terlalu besar, sistem dapat mengalami overshoot atau osilasi. Yang ketiga, deritatif. Kontrol deritatif bekerja berdasarkan perubahan error terhadap waktu. Kontrol ini membantu sistem merespon perubahan dengan lebih cepat dan membuat sistem lebih stabil. Pengaruh kontrol deritatif pada sistem yaitu dapat memperbaiki respon transient, mengurangi overshoot, dan meredam osilasi sehingga output lebih cepat mencapai kondisi stabil. Kontrol deritatif tidak menghasilkan output jika ada perubahan error. Hal ini karena aksi deritatif hanya bekerja saat error berubah. Selanjutnya itu untuk perhitungan dapat dilihat pada slide ini. Berikut ini gambar rangkaian closed loop yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan nilai KP 20, KI 9,2, KD 1,5. Setelah di run, inilah grafik yang saya dapat dari nilai yang saya masukkan pada PID. Dapat dilihat pada grafik KP, berfungsi mempercepat respon sistem agar output lebih cepat menuju set point. KI membantu menghilangkan steady state error sehingga output dapat mencapai nilai target dengan lebih tepat. Sedangkan KD berfungsi meredam perubahan yang terlalu cepat agar sistem menjadi lebih stabil dan mengurangi kemungkinan overshoot. Pada grafik ini juga respon sistem setelah menggunakan kontrol PID. Grafik menunjukkan bahwa output sistem naik dengan cukup cepat menuju nilai set point. Sistem mulai mencapai nilai target pada sekitar 1,73 detik dan menjadi stabil sepenuhnya pada sekitar 2,51 detik. Selain itu, overshoot pada sistem sangat kecil dan hampir tidak terlihat. Sistem juga dapat mengalami banyak osilasi sehingga respon menjadi cukup stabil. Hal ini menunjukkan bahwa parameter PID yang digunakan sudah cukup karena mampu menghasilkan respon yang cepat, stabil, dan memiliki error yang sangat kecil. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan beberapa simulasi dengan nilai PID yang saya ubah. Pada simulasi kedua,
Pada simulasi kedua ini, nilai KP yang saya besarkan menjadi 70, tetapi nilai KI dan KD tetap sama. Pada grafik ini, nilai KP diperbesar sehingga kontrol proporsional bekerja lebih agresif untuk mempercepat respons sistem menuju set point. Pada simulasi kedua, dapat dilihat grafik respon sistem yang menunjukkan output naik lebih cepat dibandingkan gambar pertama. Sistem mulai mencapai set point pada sekitar 1,73 detik dan menjadi stabil pada sekitar 2,51 detik. Namun, terlihat adanya sedikit overshoot, yaitu output melewati nilai set point sebelum kembali stabil. Hal ini terjadi karena nilai KP yang besar membuat respon sistem menjadi lebih cepat, tetapi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya loncatan. Meski demikian, sistem tetap cukup stabil dan error akhir sangat kecil. Pada simulasi ini, KI saya perbesar menjadi 30, tetapi nilai KP dan KD tetap sama. Pada grafik ini, nilai KI diperbesar sehingga kontrol integral bekerja lebih dominan dalam menghilangkan error. Pada simulasi kedua, dapat dilihat grafik respon sistem yang menunjukkan output menuju set point dengan cukup cepat. Sistem mulai mencapai nilai target pada sekitar 1,73 detik dan stabil pada sekitar 2,51 detik. Namun, terlihat adanya overshoot yang lebih besar dibandingkan gambar pertama. Setelah melewati nilai set point, output perlahan turun hingga mencapai kondisi stabil. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai KI memang dapat mempercepat menghilangkan error, tetapi juga dapat menyebabkan respon sistem menjadi lebih berisolasi sebelum stabil. Selanjutnya, pada simulasi ini, KD saya perbesar menjadi 7, tetapi nilai KP dan KI tetap sama. Pada grafik ini, KD diperbesar sehingga kontrol derivatif bekerja lebih kuat dalam meredam perubahan respons sistem. Pada simulasi ini dapat dilihat grafik respon sistem menunjukkan output menuju set point dengan lebih halus. Sistem mulai mencapai nilai target pada sekitar 1,73 detik dan stabil pada sekitar 2,51 detik. Meskipun respon awal terlihat lebih lambat dibandingkan gambar sebelumnya, sistem menjadi lebih stabil dan isolasi dapat dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai KD efektif dalam memperbaiki kestabilan sistem, meskipun menyebabkan respon menjadi lebih sedikit lambat. Kesimpulan, berdasarkan hasil simulasi sistem kontrol PID pada keempat pengujian dapat disimpulkan bahwa perubahan ini nilai parameter KP, KI, dan KD memberikan pengaruh yang berbeda terhadap karakteristik respons sistem seperti kecepatan overshoot, kestabilan, dan waktu mencapai kondisi tune-up atau setting time. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pemilihan parameter PID harus dilakukan secara seimbang agar sistem dapat menghasilkan respon yang cepat, stabil, dan memiliki error yang kecil. Dari hasil simulasi yang dilakukan, parameter pada pengujian pertama KP 20, KI 9,2, KD 1,5 menunjukkan performa yang paling baik karena memberikan keseimbangan antara kecepatan respon, kestabilan, dan minimnya overshoot.